Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya lagi bersama Mbak Ulfa. Halo. Mbak Ulfa ini adalah apa ya? Entrepreneur dia, entertain juga iya, terus macam-macam pokoknya. Nah, lebih enaknya Mbak Ulfa ini pengennya disebut apa gitu, kan MC juga iya, wedding organizer juga iya. Disebut apa itu lebih banyak orang mengenalkan Ulfa Merdeka. Sejatinya pasti kan nama asli ya, Ulfanya. Jadi sebut aja nama saya Ulfa Merdeka saja. Ulfa Merdeka. Yes. Nama aslinya sebenarnya siapa sih, Mbak? Isti Ulfasari, selalu terlihat sederhana ya seperti orang. Oke, mantap. Isti Ulfasari nama aslinya. Kenapa kok bisa jadi Ulfa Merdeka? Itu sejarahnya panjang, jadi dulu itu memang ada waktu SMA kayaknya itu ya, SMA terus punya nama itu ya kepikiran, oh iya nama yang gampang. Bentar, ya. SMA. Punya SMA. nama Ulfa Merdeka. Nah, awalnya dari mana? Awalnya dari bikin Instagram, bukan Instagram, apa namanya tuh, Friendster. Friendster zaman dulu. Lama sekali. Saya anak lama ya. Terus habis itu ya udah bikin nama yang memang sesuai pengennya orangnya, kan hore gitu kan, orangnya ceria segala macam. Nama yang paling enak disebut Merdeka, ya udah Ulfa Merdeka gitu. langsung semangat gitu dengernya gitu, kepake lah sampai sekarang. Merdeka terus Mhm. Ulfa Merdeka itu dan sekarang bertransformasi menjadi wedding organizer. Bergerak di wedding organizer. Yes. Nah, itu sejak kapan, Mbak? Jadi ceritanya panjang banget untuk masalah membuat satu perusahaan dan akhirnya jadi trademark nama Ulfa Merdeka itu sendiri. Dimulai dari saya berkarir, dari mulai MC dulu pertama jadi penyiar tamu. Kalau nggak salah dulu. penyiar radio Yes. di Bras. Betul. Saya dengar Bras dulu. Dengar yang waktu malam Jumatnya. Padil berarti. Jadi dulu itu namanya Ulfa itu kan waktu SMA kelas 2 jadi penyiar tamu di Bras Radio. Terus itu tahun 2007 itu Ulfa jadi penyiar terus sampai 2014an ya kalau nggak salah. Nah di situ awal mula saya akhirnya nyemplung di dunia MC, nyemplung di dunia entertainment, terus juga nyemplung di usaha. Karena dari hal kecil tersebut akhirnya terbukalah jalan-jalan yang lainnya. Kalau kita mau mencari ya, kalau kita mau kesempatan itu selalu depan mata, terus kita tahu ada kesempatan nih, jadi kita mau ambil atau enggak nih, take it or leave it nih. Akhirnya ada kesempatan banyak, alhamdulillah. Dari situ terbentuklah namanya Ulfa Merdeka yang bergerak di wedding dan juga non wedding. Berarti gitu. sejak 2007 itu MC sampai sekarang. Enggak, Ulfa Merdekanya? Ulfa Merdeka sendiri 2014. 2014. Berarti kalau sekarang berapa tahun? Sudah 5 tahun ya, hampir ya. Lebih ya? Lebih. 6 tahun. 6 tahun. Jadi nge-MC dulu, habis nge-MC di presenter di satu TV lokal swasta, terus juga jadi public speaker, terus akhirnya jadi duta wisata juga. Sekali. Kerja di Pemkab Kediri dan lain sebagainya, akhirnya kebuka juga bikin usaha sendiri. Kenapa kalau enggak? Berarti masuk kerja di Pemkab. Nah, sama bikin usaha itu duluan. Hampir sama tuh. 2012 kalau nggak salah. 2012, 2013 hampir sama bebarengan masuk di Pemkab. Iya, hampir barengan. 2013 tuh udah mulai merintis bikin event kecil-kecilan, terus melayani table setting, dekor sendiri, segala macam itu. Akhirnya lama-kelamaan bikinlah CV yang sekarang sudah terbagi 3 divisi. Tuh. Jadi sekarang itu kalau di kota Kediri itu Ulfa Merdeka kan termasuk WO yang besar. Amin. Banyak yang lebih besar juga sih sebenarnya. Di Kediri? Aku pikir banyak yang dulu para senior yang sampai sekarang mereka itu tetap eksis. Iya, oke. Itu banyak ya. Kan awalnya kan pasti mulai dari bener-bener nol nih, Mbak. Bener-bener dari bawah. Nah, itu pemulanya siapa? Maksudnya tim yang di situ siapa aja gitu? Jadi dulu itu awal mula itu membuat suatu CV itu sebenarnya dari mulai kita merintis awal tuh sama Mas Hendra kan.
berdua. Dulu itu kenapa kok kita akhirnya bikin planner gitu kan, event planner. Itu dulu kan aku sering MC, dan ketika MC itu sama klien disuruh minta bikin rundown, bikin konsepnya, gitu kan. Aku yang MC, Mas Hendra yang ngeband. Jadi kan klub kita bikin acara tuh berdua kan, komponennya itu. Kenapa ini sound system nggak atas nama kita aja ya? Kita punya sendiri gitu, terus kita sewa-sewain kan lumayan. Oh iya, kok cuma sound system? Kenapa nggak undangan? Kita nyetak undangan tuh, kita bikin undangan sendiri buat kliennya. Nah, akhirnya makin lama makin gede. Terus makin banyak pesanan juga dari situ. Akhirnya kita hire para vendor-vendor yang lain juga untuk acara tersebut. Nah, dari situ aku mulai sama Mas Hendra, kenapa kita nggak bikin IO aja ya? Oh iya Mas, kita bikin IO gitu. Akhirnya dari Mas Hendra dulu pertama. Dan akhirnya dibantu sama teman-teman IO yang lainnya yang selalu bantu support kita. Ada Mas Bejo dan segala macam, semuanya dia banyak. Fadil itu salah satu senior MC saya, dan juga teman-teman IO yang sudah pernah membantu atau hire Ulfa jadi MC itu pun juga sering memberikan masukan. Jadi banyak banget ilmu yang aku dapatkan dari mereka. Oke, mantap sekali. Jadi awalnya benar-benar dari bawah, terus bertahap sampai seperti sekarang. Kalau sekarang itu ini hanyalah suatu permulaan menurut aku, karena di depan itu masih banyak tugas-tugas yang menanti. Amin ya. Amin. Berarti kan itu artinya aku masih harus banyak proses. Karena setiap kita naik step itu pasti goalnya berbeda. Yes. Iya nggak? Maksudnya goal ketika kita lagi di sini kita punya goal untuk di sini, ketika di sini pasti goalnya di atas lagi. Nggak akan pernah ada yang namanya puas, dan tidak ada yang pernah merasakan namanya itu udah sempurna, itu nggak ada. Pasti ada satu hal yang harus itu kita tapaki lagi gitu lah istilahnya, step yang di atasnya lagi. Oh ternyata ini kurang ini ya. Nah, untuk sejak awal terus sampai sekarang pasti banyak ada yang suka dukanya, terus nah itu sukanya yang paling didapat dari itu apa, terus dukanya yang paling keinget lah maksud saya. Kalau suka itu kan kita passionnya memang membuat event itu berjalan senang kan. Emang event kita di dunia showbiz itu semuanya kan happy, bahagia gitu kan. Terus banyak hal juga yang harus kita utamakan untuk kesuksesan, kebahagiaan klien kita. Nah, kalau suka itu banyak, namun kalau duka itu seiring berjalannya waktu kan, dari hal yang kita jalani itu akhirnya kita tahu ilmu, dapat ilmu. Hal yang kemarin itu kurang sempurna, kita terus berbenah lagi dan segala macam. Kalau duka itu di awal merintis pasti banyak ya, karena kita cuma jalan 2 orang, aku sama Mas Hendra, lalu dibantu teman-teman kita sendiri. Kayak tambah tim lagi. Waktu itu yang masuk masih Tiara, Sarah, dan anak-anak yang sekarang masih bertahan juga di sini. Jadi dulu tuh masih berat banget. Setiap event kita hire freelancer, setiap event kita harus cari orang dulu. Kayak gitu-gitu tuh nggak mudah. Jadi tuh dulu tuh dukanya lumayan banyak, dari mulai kita nggak punya modal sama sekali. Ada yang paling diingat tuh? Iya itu, nggak punya modal, kita nggak punya gudang, sedangkan harus ngelembur segala macam. Dan waktu itu saya belum punya rumah, jadi masih ngekos gitu kan di 3x3. Sampai sekarang rumahnya udah 7. Amin. Itu suka dukanya seperti itu. Tapi kalau suka terus insya Allah, karena kan tujuan kita untuk bahagia. Kalau duka pasti ada ya, namanya pernah ditipu orang, ditipu klien, hanya di PHP-in itu banyak banget dulu gitu. Tapi alhamdulillah dari dulu kita cari orang, terus akhirnya sampai sekarang orang itu tim kita kayak saudara. Itu kayak nggak nyangka aja ternyata rezeki itu nggak melulu duit ya, ternyata rezeki itu adalah orang-orang. Jadi kalau menurut saya nih, kalau menurut saya itu Ulfa Merdeka itu timnya udah benar-benar solid. Amin. Kalau menurut saya sih. Jadi udah benar-benar gandeng lah Jawanya Mbak. Nah, selanjutnya ini kan banyak juga permintaan dari teman-teman calon pengantin. Pentingnya WO untuk satu acara itu kayak apa sih Mbak? Pentingnya WO dalam satu acara itu adalah banyak orang yang Kediri itu sekarang untuk edukasi mengenai WO 50-50 kalau aku bilang ya, dibanding dengan kota-kota besar seperti Malang, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Pertama dulu kita harus edukasi dulu sebuah wedding organizer itu
bertugas seperti apa dan kira-kira klien dapat profit apa ya. Itu yang harus dipikirkan dulu, karena mengedukasi orang-orang mengenai wedding organizer ternyata kadang itu agak sedikit susah Mas, karena kan gini, ada yang mereka pikir WO itu apa sih, nggak kerja, padahal mereka jelas-jelas bekerja hamin jauh sebelum acara digelar. Jadi pasti banyak orang yang ini keluarga aja cukup, padahal mereka kan nggak tahu betapa teknis yang harus dikerjakan itu banyak. Jadi untuk banyak calon klien di sini atau mungkin orang-orang yang ingin menggunakan jasa WO, penting banget kalau saya bilang. Karena kenapa? Bukan hanya jualan ya, tapi karena memang benar-benar penting. Karena ketika kita bikin acara itu, si klien kan pasti nggak mau ribet juga kan. Ketika saat itu dia harus akad nikah tapi diribetkan dengan hal pikiran yang lain. Nah itu dia, takutnya jadi nggak konsen, nggak khidmat acaranya. Dan kenapa harus pentingnya WO? Karena sudah ada yang ingetin, misalnya begitu kan. Sudah ada yang mengorganisir keperluannya apa, kekurangannya apa, teknis kecil, ukuran nggak pas, enaknya dibikin apa, itu kan sudah ada yang mau bikin, kan adalah WO gitu. Kalau seandainya kamu nggak ada WO, contoh katakanlah ternyata dekorasi itu kurang tingginya atau ini nggak ketutup nih, siapa yang akan bertanggung jawab kecuali selain vendor dan juga keluarga. Kalau saya nggak pakai WO, pasti kan balik lagi ke mantennya lagi gitu. Itu pasti nggak akan selesai, nggak akan ada istirahat juga. Kasihan juga mantennya atau yang punya hajat. Jadi memang kalau WO itu kadang orang masih berpikiran kasar, ngapain sih pakai WO, mahal-mahal, terus nggak kelihatan kerjanya. Padahal di lain itu sebelum jauh-jauh hari semua yang mengatur rangkaiannya, stepnya, persiapannya, budgetingnya adalah si WO itu sendiri gitu kan. Jadi penting sekali bagi saya kalau bilang ngomongin WO, bukan hanya jualan sih ya, tapi kenyataan seperti itu. Karena kita hampir 6 bulan udah berjalan hampir 6 bulan ya. Hampir 6 bulan sudah menerima konsultasi gitu. Berarti WO sendiri kan udah berpengalaman nih nyiapin apa aja yang keperluan pengantin, terus dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman kita yang mau menikah, step awalnya gimana sih Mbak? Kan kebanyakan masih pada bingung gimana untuk mempersiapkan pernikahan ini agar menjadi yang benar-benar spesial. Itu kan satu hari yang benar-benar spesial, sekali seumur hidup. Saya tahu rasanya walaupun belum merasakannya. Jadi kalau klien itu ya lebih enak itu, paling pikiran kasarnya itu kalau kita mau memulai dari mana dulu, kan pasti mereka bingung, aku mulai dari mana dulu ya, aku mulai yang apa, yang B dulu ya. Yang paling mudah adalah pikirkan kapan acaranya sama budgetingnya dulu. Kalau udah tahu budgetingnya segini, kita kasih harga rate-nya, kita maksimalnya bisa segini, insya Allah itu bisa dipikir nanti setelah itu. Yang pertama pasti harus acaranya di mana dulu, kapan, sama budgeting. Karena dengan budgeting kita udah punya fondasinya itu Mas. Kalau kita nggak ada budgeting, kecuali dia anaknya sultan ya, berapapun oke ya, baru dia cari vendor. Tapi kalau dia punya maksimal uangnya segini, saya pengen acara yang meriah, gimana ya? Ya udah, budgeting dulu aja. Dimaksimalkan, dianggarkan. Oh ya, uang saya ada 100 juta gitu katakanlah. Ya udah, buat dekor berapa nih? 20, buat catering berapa? 30, yang 50 buat yang lain-lain juga bisa. Dari situ kan sudah punya fondasi. Nanti bisa memilih tuh vendor, banyak banget pilihan harganya, dari mulai yang termurah sampai yang paling mahal. Tapi tentang kualitas pasti sudah ada masing-masing kan gitu ya, sesuai dengan harganya. Nah itu ribetnya kadang di situ Mbak, mikir undangan yang menurut undangan yang sesuai dengan keinginan mereka, terus dekor yang sesuai keinginan mereka. Mereka kan pasti cari konsep sendiri-sendiri. Nah itu pasti kebingungannya di situ. Undangan, souvenir, terus dekor, catering dan lain sebagainya, make up. Pasti itu. Itu di awal kita bersama klien habis dealing tuh pasti yang ribetnya di situ. Kita nyariin suggest vendor. Kita selalu ya, pasti kalau ketika klien udah DP, berarti langsung tuh pendataan itu udah mulai untuk memberikan suggest vendor. Kita kan bikin grup WA gitu kan. Di situ sudah pasti akan banyak banget pilihan vendor yang akan dipilih. Konsep juga pasti mereka harus punya konsep juga kan. Setelah punya budgeting, aku punya duit segini. Habis itu konsep.
konsepnya pengen Jawa apa pengen yang internasional ya begitu. Habis itu mereka mencocokkan harganya. Oh Jawa segini ya, internasional segini. Pasti selain itu kalau udah punya duit itu memang agak sedikit gampang ya teman-teman. Jadi yang saya tangkap gini Mbak. Misal WO-nya nih, maksudnya kita pakai WO. Nah, pentingnya itu ketika kita udah punya konsep, kita tinggal bilang ke WO-nya, Mbak, konsepnya kita seperti ini. Jadi kita nggak perlu untuk nyari vendornya yang ini, tanya dulu, Mas bisa nggak yang ini, Mas bisa nggak yang ini, ribetnya di situ kan? Iya, itu pasti kita harus. Jadi kayak semacam gini ya, contoh katakanlah klien aku, Mbak, aku pengen dekornya seperti ini, kasih gambar tuh sama si klien. Tolong carikan yang harganya di bawah 20 juta. Itu kita langsung japri masing-masing vendor, kita tanya-tanyakan semuanya. Kalau di vendor sendiri kan si klien ini harus tanya satu-satu ke vendor, misal dekorasi, dia harus tanya satu-satu ke vendor dekorasi itu kan, Mas segini budgetnya berapa, nanti ternyata ketinggian, terus cari lagi. Nah, jadi WO itu bisa meminimalisir ribetnya di situ. Betul. Jadi orang-orang mikirnya, oh ya saya bisa sendiri kok segala macamnya gitu. Kalau si klien itu nggak sabaran atau mungkin dia nggak percaya sama vendor atau WO, dia pasti akan ribetnya. Kenapa? Dia harus mencari vendor dan tanya-tanya langsung, padahal bukan hanya dekor 8 meter, itu bukan loh. Harus tahu gate-nya dibikin seperti apa, tanahnya harus dikasih palet atau enggak kalau seandainya di rumah, terus plafonnya mau dibikin seperti apa. Bukan hanya dekor atau bukan hanya ukuran, tapi teknis yang di dalamnya itu ternyata banyak keribetan, dan itu yang tahu biasanya yang mengingatkan adalah WO. Jadi bagi orang WO itu nggak bekerja, padahal dia yang akan harus detailing segala macam dan dia harus negosiasi dengan vendor. Mau nggak dengan harga segini? Aduh mau dong, mau dong, dirayu-rayu kayak gitu kan. Lain padahal nggak ada yang tahu seperti itu, padahal kayak gitu kenyataannya. Kalau sebenarnya kita tahu di dalamnya WO kerjanya kayak gimana, sebenarnya susah juga sih Mbak. Ribet juga sih. Awalnya memang ribet, dari mulai kita pendataan tuh memang ribet Mas. Tapi kalau sudah mulai jalan kita berprogres 50%, itu lebih mudah lagi karena mungkin hal yang akan dibahas itu lebih ke detailing aja, tinggal finishing gitu. Berarti ribetnya itu di sebelum acaranya apa pas di acaranya? Kebanyakan itu peraknya dulu, kita pas mulai habis DP pendataan itu paling ribet karena kalau misalnya kliennya kosong, nggak ada konsep apapun, nggak ada referensi vendor apapun, itu biasanya yang paling ribet. Biasanya ada klien yang datang, Mbak, kita mau pakai WO terus konsepnya gimana Mbak? Ya kita nggak tahu gitu. Nah kalau yang itu kita gampang, kita kan punya katalog tuh semua suggest vendor, jadi kita langsung kasih ke dia, pilih dia sendiri katalognya, formatnya PDF sama PPT. Jadi klien tahu tuh, oh ada MC banyak nih, 20 MC tinggal pilih ini start from segini tuh ada semuanya. Terus? Jadi tinggal habis itu baru si klien itu akhirnya, oh ya Mbak aku mau yang ini nih, oh ya Mbak aku mau yang ini nih, oh dekornya ini aja deh Mbak, agak sedikit miring, bisa kan request seperti ini, langsung kita baru negosiasi. Itu yang paling mudah juga kalau orangnya lebih nyaman untuk langsung kita arahkan. Gitu. Beda soalnya kalau di dekorasi itu biasanya, Mas saya mau pakai dekorasinya Mas, tapi saya masih belum ada gambaran gitu. Biasanya saya kasih, saya kasih pertama, Mbak kesukaannya apa? Misal Mbak pengennya custom, kesukaannya apa? Ini kesukaannya misal saya kesukaannya suka naik gunung, suka bla 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 bla. Nah itu diambil dari situ. Nah baru ketika di situ ngitung budgeting, selesai deal, berangkat. Oh gitu. Itu kan soalnya kalau masalah dekor kan lebih kompleksnya kan. Ini nih apa namanya, awalnya tadi yang memilihnya gitu. Ribetnya klien kalau di dekor itu konseping di awal aja. Jadi di awal itu tanya sukanya gimana, terus kita cari referensi dekornya kayak apa kayak gitu. Tapi kan kalau dekor itu lebih spesifik kan, kita langsung ke dekor gitu kan. Bayangkan kalau WO itu kurang lebih harus ada vendor kurang lebih 5-10 dan itu semuanya harus sesuai apa yang klien mau dan mereka akan rincikan satu ya.
semua itu kan pasti ada plus minus ya, pekerjaan nggak ada yang semulus apa yang kita kira. Jadi memang di situ kayak saya balik lagi nih ngobrolin masalah keuangan atau budgeting di awal atau mungkin harus mulai dari mana. Jangan terpikir kalau Ulfa udah bilang duit itu pikirannya harus banyak duitnya, enggak. Jadi minimal pasti kan ketika kita mau kemanapun, mau traveling pun kita ada budgeting kan. Seperti juga menikah kan, harus ada budgeting dulu yang siap. Karena kenapa? Itu yang akan menyiapkan kamu untuk menikah. Kalau kita nggak ada budgeting, kita masih blur, kita mengandalkan H plus sekian, itu takutnya nanti malah jadi bumerang untuk klien itu sendiri. Minimal nggak usah banyak-banyak, secukupnya menurut kamu itu cukup dan itu maksimal. Pakai uang itu nggak harus bermiliar-miliar, yang penting fondasinya itu aja deh. Mau nggak pakai WO pun, mau pakai WO pun, yang penting fondasinya adalah dia harus punya budgeting dulu. Itu yang mengamankan acara kamu. Jadi yang paling penting di persiapan sebelum pernikahan, entah itu pakai WO atau enggak, yang paling penting pertama itu tanggal, yang kedua budgeting. Nah itu, yang lain kalau itu udah ketemu mengalir dengan sendirinya. Pasti karena kenapa ya Mas, kita mau naik gunung aja kita kan pasti ada spend duit segini, liburan pun juga sama. Seperti halnya ini pernikahan loh, acara yang paling kamu kali seumur hidup. Big day-nya kalau kita nggak konsep dan kita nggak pikiran matang beneran, kayaknya kasihan juga nanti gitu ya. Nah kembali lagi nih Mbak ke bikin wedding organizer tadi. Nah di dalam wedding organizer itu sebenarnya ada apa aja sih Mbak? Akhirnya gini Mas, akhirnya kan habis itu kan saya kan tetap entertainment tetap ya. MC tetap sampai sekarang. Penyiar juga kadang-kadang siaran, kadang-kadang enggak. Jadi sampai sekarang tetap siaran Mbak? Aku sebulan yang lalu masih siaran. Di Bras tiap hari Selasa kalau nggak salah itu. Habisnya kan masih libur lagi gara-gara corona. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah setelah kita memulai, saya sama Mas Hendra itu berjalan, kita bikin CV, kita sudah melabelkan kita perusahaan. Akhirnya kok nggak enak ya kita berjalan berdua terus. Enaknya gimana nih kalau kita bagi divisi gitu, kata kasarnya gitu. Akhirnya saya yang handle wedding, saya yang akan kontrolin terus. Dan untuk event non wedding dan juga untuk rental vendor event, rental kayak sound system, lighting segala macam itu, akhirnya untuk yang non wedding saya serahkan ke Mas Hendra untuk gathering, untuk acara-acara yang selain wedding. Itu sudah akhirnya saya bikinkan. Akhirnya saya bikin sama Mas Hendra langsung bikin divisi baru Rupa Suara Cahaya, dan sekarang punya Kayu Pinus Kediri juga untuk yang furniture dan segala macam. Akhirnya tuh Ulfa Merdeka yang pertama dulu IO secara general, sekarang kita bagi 3 divisi. Wedding lebih ke Ulfa Merdeka Party Planner, kalau non wedding lebih ke Rupa Suara Cahaya. Gitu kan, Ulfa sebenarnya apa sih gitu, selalu ada yang bilang kayak gitu ya, talent agency ya, macam-macam ya, pengen rental apapun kita ada gitu Mas. Oke, sekelebat dari Ulfa Merdeka ya. Itulah sampai sekarang juga masih nge-MC lah. Dulu tuh waktu aku nge-band juga pernah ketemu di beberapa gigs di Kediri itu MC-nya Mbak Ulfa. Terus ketemu lagi acara Mbak Ulfa lagi, saya penasaran ini sebenarnya apa di Kediri nggak ada MC yang lain gitu loh, maksudnya ketemu di acaranya Netral kalau nggak salah. Ya Allah, dalam Yamaha ya itu ya, merek. Bukan, netral yang di Brimob apa di mana gitu. Oh, ya ampun lama banget tuh kan. Sampai sekarang ya lumayan lama lah, 5 tahun yang lalu ya. Wow. Acara gede di Kediri pasti MC Mbak Ulfa. Amin. Kan sekarang sudah banyak yang berregenerasi Mas, tapi kan tetap ada orang yang fanatik juga. Oh iya. Karena setiap anak itu kan, setiap talent pasti punya ciri khas sendiri, gak bisa disamakan. Ulfa ya Ulfa dengan dirinya seperti itu. Ada lagi pembawaannya yang kalem, ada lagi pembawaannya yang lebay, ada lagi yang pembawaannya yang rame, macam-macam lah, bisa dipilih karena waktu itulah. Di radio itu pun juga kayak kapan ya di radio? Masih kecil saya kalau nggak salah.